Wong semua ada konsekuensinya. Toh nanti di sana juga disortir sendiri sama Allah. Karena apa? Ya pasti pulang, registrasi ulang lagi kan gitu. Nah itu makanya manusia itu sesungguhnya kan nggak jauh beda sama handphone. Nggak beda manusia itu dengan handphone, mirip, itu teknologi masa lalu itu sebenarnya. Handphone itu kenapa hidup? Ada kartunya. Kartu kenapa hidup? Dihubungkan sama satelit. Jadinya handphonenya itu hidup. Makanya handphone itu melakukan apapun direkam sama memori sama kartunya itu itu ya direkam dan bayar, teman. Jejak digitalnya ada. Makanya kartu handphone itu bisa kirim foto, kirim gambar, kirim apa saja. Yang penting punya paketan, punya kuota. Kalau nggak punya apa bisa kirim? Bisa. Apa? Cari wifi gratisan. .co.id. Makanya manusia juga sama. Dikasih Quran. Quran itu downloadan dari sana. Balu wa Qur'anum Majid fil lauhim mahfud. Makanya Quran itu juga ada print out-nya. Ya yang kita baca itu kan print out-nya Quran. Tapi ada juga password-passwordnya wong downloadan. Ibaratnya di passwordnya apa? Alif lam mim nun, itu kan password cloud Al-Quran. Makanya untuk mempelajari passwordnya, ilmunya bukan ilmu alif ba ta, tapi abjadun hawazun, karena itu adalah algoritma. Itu algoritmanya, codingnya itu. Kitabnya Al-Awfaq, Mamba Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif, Jaljalut, itu coding di situ itu. Nah itu makanya Quran itu bisa dikirim. Kenapa? Karena dari sana dihubungkan oleh ruhani manusia. Maka manusia itu melakukan apapun ketahuan karena jejak digitalnya ada. Makanya kayak syuting itu manusia, kayak syuting itu kan. Saya di syuting ini direkam, tapi rekamannya masuk memori. Nanti kalau setelah saya acara terus mangkel, tiba-tiba syutingnya dibanting, nggak ada masalah. Selagi memorinya masih ada, rekamannya masih komplit. Sama juga manusia melakukan apapun direkam. Gitu. Makanya manusia itu bisa kirim Fatihah, kirim gambar, kirim Al-Quran, bacaan, kirim doa. Bisa, yang penting punya kuota. Kalau nggak punya kuota, ya pakai kuota gratis. Dan pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya tawasul kan gratisan ila hadratin nabiyil mustofa. Nah kenapa Nabi Wali kok paketannya besar? Download. Nabi Wali itu kan download. Qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Jadi download, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. 25 tahun Syekh Abdul Qadir di Padang Pasir. Sunan Kalijaga 3 tahun download. Lah kita kan nggak pernah punya paketan, kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Tidur, nggak punya paketan kita ini. Ya Allah ya Allah. Lah makanya kita ini diajarkan cari paketan gratisan, tawasul. Makanya kita kirim wa ila hadratin Nabi Mustafa wa ila jamil muslimin terus gitu. Wali abaina terus gitu sampai wa ila hadrati waruqi Ki Mas'ud wa ila jami usulim wa furuim, baru kemudian balik abaina umatina wajadina sopo gitu wa ila ruhi Pak D Likmin gitu ya, Fatihah bet gitu. Kebagian karena langsung share it. Lah ada yang nggak percaya, masa Fatihah bisa dibagi? Jangankan Fatihah, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Teknologi. Nah itu makanya. Makanya ini manusia tidak boleh lupa bahwa ini alat rekam kita sebenarnya. Tangan melakukan apapun direkam. Makanya kalau bisa hidup itu cari rekaman yang bagus. Makanya dilatih biar rekamannya bagus. Maka kiai-kiai punya majelis zikir, majelis tarekat, itu kan untuk ngelatih jasad ini biar rekamannya bagus. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Mulutnya bisa bunyi nyebut Allah. Kepala nggak bisa bunyi, maka diajari
Tangan nggak bisa bunyi disuruh pegang tasbih. Kaki nggak bisa bunyi disuruh bersila. Untuk apa? Latihan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biar nanti kejedot dot, masya Allah, rekamannya Allah. Telinga diajak ngaji pakai sound besar-besar biar telinga kenal Allah. Begitu dengar suaminya ngorok, alhamdulillah, tanpa tak tengok saya masih tahu suami saya masih hidup. Lah iya. Tangan megang barang panas, masya Allah. Kaki kena tai ayam, subhanallah. Nah, akhirnya rekamannya kan Allah semua. Jadi besok ketika di print out itu ya keluarnya Allah. Tapi kalau nggak pernah dilatih, sendal hilang, oh kambing ya kan? Ya kambing rekamannya. Begitu di print kok ada kambingnya dipanggil sama Allah. Beng, kenapa kamu di situ katanya? Kok di hatinya orang itu? Iya ya Allah, saya difitnah sama orang itu. Difitnah gimana? Ini saya itu loh dituduh nyuri sendal sama dia. Padahal seumur hidup kan dia mestinya tahu gak ada kambing kok nyuri sendal ya. Saya gak rela dia masuk surga ya Allah. Makanya kita diajari latihan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu kan latihan. Makanya sampean kalau datang ke sini latihan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata yang terlatih itu enak melihat ayam naik masjid. Alhamdulillah. Begitu nelek jerot, alhamdulillah. Ayam paling pinter sedunia. Nelek buang kotoran di atas masjid. Akhirnya santri Al-Mas'udiyah bisa praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Nah, kalau nggak ada tai ayam yang dibawa ayam, apa bisa praktek toharoh? Nggak bisa, wong kiai itu dosa bawa tai ayam ke atas masjid. Ini pelajaran dasar, makanya ya. Kiai-kiai itu mana yang suka bengak-bengok, teriak-teriak? Nggak ada kan? Makanya karena agama ini hidup bersama dengan lingkungan. Agama nggak bisa berdiri sendiri tanpa manusia dan lingkungannya. Maka agama jangan sampai menjadi akar permusuhan. Jangan agama jadi akar permusuhan. Maka kalau bisa agama itu mempersatukan. Makanya ketika agama itu datang ke Indonesia, ketemu manusia yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama, ya udah yang rukun aja. Kayak Rasulullah waktu di Madinah ketemu dengan yang berbeda, Rasulullah hanya menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, orang yang hidup saling bertanggung jawab dalam perbedaan itu namanya ra'iyah. Ra'iyah adalah orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Akhirnya konsep ra'iyah diterapkan di Indonesia menjadi rakyat. Itu konsepnya Rasulullah. Makanya rakyat itu konsepnya Rasulullah yang isinya apa? Orang beda suku, beda bangsa, beda agama bisa rukun saling bertanggung jawab. Itu bisa memimpin dan bisa dipimpin. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nggak ada. Makanya orang ra'iyah itu kalau ngumpul di Indonesia disebut musyarakah, namanya masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawirum fil amri musyawarah. Karena dulu yang nata adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah akhirnya dengan konsep ra'iyah kita selamat, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ra'iyah menjamin perbedaan tapi menjamin keselamatan. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini negara paling syar'i itu ya Indonesia. Cuman yang belajar di sini kacamatanya bukan kacamata Indonesia, kacamata Timur Tengah, kacamata ya kacau semuanya. Apalagi kalau melihat orang Indonesia lebih rendah daripada dia lebih kacau lagi itu. Loh, ini kan konsep. Makanya para ulama dengan konsep ra'iyah membuat agama menjadi alat pemersatu. Mana ada agama membedakan? Nah, agar bersatu maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Rukun bersatu. Doa itu hablillah. Makanya kiai kalau doa nggak pernah sendiri-sendiri, tapi bareng bareng. Kiainya yang doa, santrinya amin, 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 amin. Kalau kelamaan, amin. Kiainya paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi begitu yang doa kok tambah banyak, diajak ke alun-alun Cimahi, namanya istighosah. Kalau udah sampai sana, bakul cireng ya seneng, bakul cilok ya seneng, bakso ya laku, roda ekonomi berputar, konsep ro'iyah terjaga. Makanya kiai nggak pernah mundur untuk untuk membiayai kerukunan di Indonesia. Dengan cara apa? Doa aja menjamin kerukunan. Ada orang mati, rukun sampai 3 hari, 4 hari, 7 hari, 40 hari. Rukun, kalau sudah rukun selama 7 hari, ayam laku, buah-buahan laku, pasar bergerak. Enak, semuanya bergerak. Kalau kemudian ziarah ke makam gurunya, bis pariwisata laku, semuanya laku, elep laku. Nyambut tamunya wali, orang jualan nasi laku, jual katok laku, Cibaduyut terserap semuanya. Dan rukun kalau sampai di makam coba, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kiainya tua, belum selesai 1 bis datang lagi di situ. Sallallahu ala Muhammad. Itu belum selesai sudah. Ibadallah rijalallah, aghisuna li ajlillah. Wa kunu aunana lillah sanaqdha bifadlillah. Rukun gantian gitu enggak. Kalau di Jawa ada ngawiti ingsun. Tiba-tiba ada 1 orang masuk nggak bawa rombongan, dikira copet. Nggak taunya banser. Begitu banser masuk, ini ngapain? Tiba-tiba buka jaketnya. Nih, keluar spekel kecil, rombongan dari Al-Mas'udiyah, ditunggu di bis. Ini ya kan. Betapa rukunnya. Kemudian apa yang terjadi ketika orang Bandung berziarah ke Cirebon ke makam Sunan Gunung Jati? Ketika berziarah ke makam Sunan Ampel, apa yang terjadi? Yang terjadilah kerinduan terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau itu terus terjadi di beberapa tempat, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya tidak satupun teroris tumbuh dari orang yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang anti ziarah kubur. Nah, kubur siapa? Ya kuburan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya orang-orang yang menghantarkan kita mengenal iman, ya para wali, para sunan gitu. Nah, orang-orang itu posisinya seperti apa? Ya masih hidup. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun, masih hidup. Jangan dikira orang-orang yang lebih dulu bawa iman yang mendahului kita itu sudah mati. Masih hidup. Makanya jangan main-main, jangan kamu ganti makamnya, nanti marah dia. Makam siapa diganti makam siapa? Sementara itu masih hidup karena sabilillah kok diganti. Ya harus kamu tahlili, biar apa? Biar yang kamu sebut itu orang itulah. Kalau kamu ganti yang lain, ya kamu sebut orang lain. Lah aku ini yang mati duluan malah kamu sebut yang lainnya, marah dia. Akhirnya meledos kayak begini, ini kan gara-gara begitu itu. Makam diganti-ganti. Tidak boleh, itu rumusnya itu. Yang kita doakan itu alladzina sabaquna bil iman. Orang yang membawakan kita iman. Bukan yang baru datang, yang dulu. Iya, dan yang dulu itu kalau meninggal masih hidup, bal ahyaun. Walakin la yash'urun, tapi kamu nggak ngerti. Lah orang masih hidup di alam sana kok nggak kamu kirimi. Malah kamu nyebut nenek moyangnya orang lain, kacau kamu. Akhirnya dalamnya marah sampai di atasnya jadi panas. Akhirnya konslet ribut sana sini. Dan makanya kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri, jangan disebut. Sudahi. Itulah. Yang bawa Islam ke Cina ya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat. Yang bawa ke Indonesia ya Wali Songo. Itu penting untuk dipahami. Jadi jangan asal gonta-ganti aja. Kadang nggak ada makamnya, dibikin-bikin ada makamnya, kan nggak boleh. Nah itu makanya kekacauan ini terjadi. Kenapa? Orang nasab ribut apa? Karena apa?
Karena yang di dalam ini masih hidup dan diganti, ya emosi yang di dalam. Ini maunya apa orang-orang ini, anak cucuku ini? Aku yang bapak hutan kok malah yang lain yang disebut ini gimana katanya. Loh itu. Jadi kekacauan-kekacauan ini sebenarnya berawal dari yang itu sebenarnya. Karena apa? Yang di dalam ini marah. Bal akhyaun masih hidup. Walakin la yash'urun. Bal akhyaun inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan ganti-ganti. Makanya sudah kalau namanya Mbak Bungko, ya udah Mbak Bungko aja. Itu kan. Loh itu caranya. Makanya Indonesia ini dari dulu tetap tenang karena yang datang belakang tetap mendoakan yang lebih dulu yang bawakan iman. Itu yang lebih dulu siapa? Ya ulama-ulama sini dulu. 1400-an, 1200-an itu. Jangan yang belakangan yang kamu urusi. Itu baru. Nah yang baru ganti yang lama. Makanya suka ribut itu sekarang. Nggak tahu maunya apa. Ya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah, jadi Al-Quran itu tegas walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, sabaquna bil iman itu bal akhyaun masih hidup. Walakin la yash'urun, lo masih hidup di alam sana, waktunya dikirimi kok beda dikirimi. Apa itu? Biasanya nasi apa Bandung itu nasi apa? Nasi uduk apa nasi tumpeng? Kok ini nasinya beda ini yang dikirim ke sini ini? Nasi model apa kok keras-keras dikit gini? Biasanya ayam kok berubah jadi kambing, susah gitu. Nah itulah itu dasar sekali memahami manusia yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Loh itu makanya. Jadi dibikin rukun. Sholawat itu kan terserah sampai mau sholawat seperti apa. Tapi sama kiai dibikin rukun. Yang ibu-ibu, yang orang suka dangdutan ya gaya dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dan itu. Yang suka India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya ni wa anta rajitum hiyo mata haruitum hiyo. Lah ya kan yang suka India apa yang suka Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu lah ya Jawa. Yang orang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik. Es dilin ma cece kalapa muda kan itu. Situ Ciburu launa es dipancing. Nah kan ada begitu kan. Nyaredet ati ningali sorot socana. Nah, soca itu mata kan. Sama di Jawa juga mata, soca. Bahasa halus. Cuman bahasa Sunda ini ada yang kebalik-balik sama bahasa Jawa. Di sini dahar kasar. Sana dahar halus, malah yang halus tuang. Ya kan? Gimana tuang? Iya kan? Ya yang sama sini sama sana cuma satu. Badok. Babadokan. Yang orang Sunda yang setiap saya tanya jawabannya beda-beda itu cuma satu. Itu. Borokokok. Itu apa artinya si borokokok itu? Hese. Hese. Leet. Lah itu. Wah, semuanya rukun kan dengan gaya apa-apa, kumpul di alun-alun Cimahi bersola. Wah, akhirnya gagang pancing laku, bendera laku, slayer laku, spanduk laku, rukun. Jadi agama itu kalau bisa, itu menarik yang lain untuk mendapatkan barokah. Akhirnya yang jualan barokah, yang jenis ini. Jadi orang itu kembali kepada Allah itu kalau bisa mari yang rukun bersama semuanya. Makanya kalau pada semalam saya katakan, jangan macam-macam sama Rhoma Irama. Saya bilang orang sekarang kok menghujat Rhoma Irama.
Pahalamu itu dibanding Rhoma Irama nggak ada apa-apanya. Pengamen sehari yang hidup dari lagunya Rhoma Irama itu berapa juta orang? Coba sampai hitung. Yang begadang jangan begadang itu. Hidup semua itu gara-gara lagunya Rhoma Irama. Yang kita nggak tahu terus dari ngamen lagunya Rhoma Irama dia pulang bawa 100.000 di rumah anaknya bisa sekolah, bisa jajan. Terus sampean apa yang sudah diberikan untuk orang banyak? Grup-grup besar dangdutan lokal itu hidup karena lagunya Rhoma Irama yang dia ciptakan dengan darah dan air mata penuh tangisan itu. Kalau enggak lagunya enggak mungkin sebaik itu. Itu berapa pahalanya Rhoma Irama itu? Saya ngomong akhirnya karena Rhoma Irama ini dihujat. Bukan semata-mata karena saya penggemar Rhoma Irama, tapi itu suatu. Makanya orang Eropa, musisi-musisi itu dapat gelar kepahlawanan. Karena mereka menghidupi dengan karyanya sampai level paling bawah tanpa bisa disentuh oleh bansos negara. Ya coba. Niki Astrea, Mujang Bandung. Itu berapa itu anak-anak muda di grup-grup rock itu bisa hidup dengan lagu Niki Astrea. Lagunya Niki Ardila. Itu anak-anak bisa ngamen dengan lagu Niki Ardila. YouTube-nya anak-anak itu bisa hidup semua. Itu orangnya sudah meninggal, pahalanya masih mengalir. Nah kita, apa? Mati ya udah gitu aja. Orang kadang lupa. Jadi nggak bisa mikir kadang. Rhoma Irama udah tua nanti suul khotimah. Lu jangan-jangan yang nggak punya investasi apa-apa, cuman bikin gaduh aja itu. Rhoma Irama itu ya Allah. Apa itu? Sungguh terpaksa. Itu pengamen-pengamen di perapatan-perapatan itu. Lagunya gelandangan. Sungguh terpaksa. Wah itu Inul Daratista. Menghujat-hujat Rhoma Irama tapi pakai lagu Rhoma misalnya. Kan dulu waktu ngebor kan kadang lagunya Rhoma. Gak tahu sekarang kalau karaoke-nya. Tapi dulu di panggung-panggung Sodik, Monata, Adela. Itu lagunya Rhoma Irama semua. Hidup semua orang-orang itu dari lagunya Rhoma Irama. Makanya jangan sok-sokan kadang itu. Nah, Islam itu begitu, dihitung semua itu oleh Allah menjadi rangkaian kebaikan menuju Allah. Karena baik itu nggak bisa berdiri sendiri, jangan dikira. Kan gitu. Makanya kita ini hidup dalam konsep hidup bersama. Nah, yang paling rajin bersama-sama Nahdlatul Ulama. Itu Kiai Mas'udi nggak usah dibahas capek-capek. Sudah punya tinggalan Al-Mas'udi, santrinya sudah di mana-mana, itu berkembang. Kita ini yang investasinya jangka pendek. Kiai-kiai ini udah aman, udah. Santrinya udah di mana-mana, udah ngajar-ngaji setiap huruf. Itu apalagi kiai-kiai yang ngajar ini. Sekarang misalnya itu kalau ustadz-ustadz guru-guru ngaji itu insya Allah masuk surga semua. Loh kenapa? Sayyidina Ali itu loh. Menjamin kan orang kalau mengajarkan satu huruf itu sama dengan 500 dinar. Itu duit sekarang mungkin sekitar 3,5 juta atau 4 juta lah. Sekitar itu. Satu huruf. Sementara dalam waktu mengajar digaji berapa? Mungkin 300.000, mungkin 500.000 kan sebulannya. Satu huruf aja 3,5 juta, sementara satu bulan diajarkan berapa huruf. Yang diambil di dunia cuma berapa persen. Selebihnya di mana? Ya di akhirat nanti diambil. Orang itu kaya itu karena investasinya akhirat. Karena pasti itu. Jangan dikira Sayyidina Ali itu bohong. Sayyidina Ali itu pasti. Jadi 500 di sini cuma diambil 1 dinar aja nggak ada. Berarti yang 490 nanti diambil di akhir. Kaya guru-guru diniyah itu nanti, guru-guru madrasah itu. Makanya tenang aja, di sini dapat sedikit, itu nanti investasinya di akhirat. Dan itu agama. Nah inilah makanya kiai-kiai kenapa sih tenang, ini nggak dikit-dikit marah, nggak dikit-dikit marah. Karena dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi kadang orang kita nggak paham, pikir wah ini kiai nggak galak, kiai nggak keras.
Lu dulu tenang dulu, duduk dulu. Kiai kenapa nggak keras? Karena kalau kiai keras, habis semua. Kakinya udah sebegini banyak. Kalian mau keras-keras paling 200 orang, ya nggak ada masalah, baru 200. Kalau kiainya yang gerak, habis semua. Makanya beberapa keputusan orang itu walaupun enak nggak laku karena orangnya belum banyak. MTA bikin fatwa anjing halal. Kenapa anjing masih banyak? Ya karena MTA-nya baru dikit. Coba kalau NU yang bikin fatwa anjing halal, cari anjing 2 hari habis itu. Coba. Kenapa tikus masih banyak? Ya karena yang menghalalkan tikus baru 1-2. Coba kalau NU menghalalkan tikus, baru 3 hari tikus sudah habis dari bumi Bandung ini. Makanya jangan coba-coba. Akan tetapi dengan sistem kebersamaan yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama, enak para kiai. Ngumpul, dibiayai sendiri. Makanya kiai-kiai kadang duitnya itu habis untuk membiayai agamanya. Mulutan mengeluarkan berapa ratus miliar itu para kiai itu se-Bandung. Kalau lagi bulan Maulid sehari berapa kali maulidan. Semuanya mengeluarkan uang, tenda uang, son uang. Apalagi kalau manggil grup sholawat mahal lagi. Makanya kadang pondoknya nggak jadi apa gitu. Tapi apa? Bangsanya terjaga, kerukunan terjaga. Makanya tinggal apa-apa pesen kiai aja. Pesen kiai. Negara kok punya problem bayar pajak gitu. Pesen kiai aja disampaikan setiap hari ketemu umat. Makanya selagi kiai ini tidak berseberangan sama negara, negara tetap aman. Apalagi kalau negaranya paham. Karena kiai sudah banyak mengeluarkan uang untuk kebersamaan sehingga pondoknya tidak keurus, maka tugas negara membantu pembangunan pondok. Nah itu baru ketemu juntrungnya nanti. Gitulah. Ketemu juntrungnya. Nah itu namanya subsidi silang. Pesen apa ke kiai? Kenapa Hizbut Tahrir yang sudah berapi-api bisa hilang di Indonesia? Karena kiai serentak bergerak. Ini bendera tauhid, ini bendera la ilaha illallah. Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir kata kiai. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, bang aku tahlilan ya la ilaha illallah. Tapi ini bendera tauhid. Enggak. Aku anti bendera PKI mas, Palu Arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Gitu aja enak lagi. Tiba-tiba ini Syiah. Lagunya Haddad Alwi Syiah. Kiainya lah gitu aja kok Syiah. Wong yang lebih parah dari lagu itu ada. Apa? Lagu Indung-Indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah? Kenapa sih? Ya itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Siti Aisyah Cimahi. Itu aja. Enak. Kiai tolong kiai, corona kiai, polisi, tentara kalau ngurus corona kemarin dipasrahkan sama polisi, nggak mempan karena apa? Mesti mencegah sholat Jumat. Polisi kok nyegah sholat Jumat bisa dimarahi sama masjid. Berhubung kiai ya sudah. Besok nggak sholat Jumat ya, siap kiai, cocok katanya, libur, ada itu. Lo karena dalilnya pasti ada. Besok nggak usah mudik, nggak usah. Kiai tolong jelaskan corona kiai, ya kiai jelasin aja dengan caranya kiai. Para hadirin, ini zaman digital. Manusia ada di 2 titik di mana dia menjadi sangat hebat, 1 titik mulut dan 1 titik tangan. Mulut bisa ngomong apa saja di medsos tanpa kontrol, sangat pemberani di mulutnya, dan jarinya bisa membuka apa saja. Maka dosa manusia ditentukan oleh mulut dan jarinya. Maka Allah menurunkan corona. Dengan corona mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiainya ngarang gitu. Wong kiai juga nggak ngerti corona itu apa kan? Kalau sama kiai itu bahasanya sederhana, enak, nggak ribet. Akhirnya ya sudah penanganan corona nyantai, landai. Malaysia pakai dikepuk-kepuk. Di sini haji dilarang sampai di sini enak aja sudah begitu selesai ya selesai, nggak ada pengumuman, tahu-tahu selesai. Mana ada pengumuman corona selesai? Tidak ada.